Pagi hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan atas nama korban saudari Astri Evita Septrini Manafe dan Ananda Lail Macabe. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin penyidik telah melaksanakan selama 2 hari rekonstruksi terkait dengan proses penyidikan ini. Jadi rekonstruksi yang dilaksanakan selama 2 hari ini adalah sebagai salah satu upaya untuk melengkapi dan menguatkan persesuaian antara barang bukti, keterangan saksi dan keterangan dari tersangka. Ini salah satu proses sehingga pembuktian ini diharapkan akan kuat pada saat nanti diharapkan di persidangan. Baik, akan saya sampaikan kronologisnya kejadian ini berdasarkan hasil penyidikan sampai dengan saat ini yang dikaitkan dengan alat bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik. Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 tersangka Randi sepakat untuk bertemu dengan korban, yaitu Astri Evita Septrini Manafe atau alias AT. Selanjutnya tersangka memesan mobil rental kepada saudara S. Selanjutnya mobil rental Toyota Rush B2906 TKW diantar oleh saudara S ke kantor BPK Provinsi NTT. Sementara korban AT menghubungi dan meminta saksi A untuk menyebutnya di rumah dan mengantarnya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka. Namun tidak jadi dan ikut pergi ke kos-kosan. Kemudian tersangka menyebut korban. Tersangka membawa korban AT dan anaknya Lail jalan keliling menggunakan mobil Rush di seputaran Kota Kupang. Mereka sempat membeli makanan berkeliling hingga di perkantoran Pelamasi Kabupaten Kupang. Semua ini diperoleh oleh penyidik berdasarkan hasil forensik digital ya, terhadap data GPS pada mobil tas tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02 WITA dari perjalanan keliling sempat berhenti di Jalan Baru PNKC. Kemudian kembali ke parkiran Hollywood. Setelah itu menuju SPBU Valentin. Setelah mengisi BBM, mereka kembali ke Hollywood. Menurut keterangan tersangka saat sampai di Hollywood, tersangka menyampaikan keinginannya untuk mengambil anak Lail, namun ditolak oleh korban sehingga terjadi keributan antara korban dan tersangka. Selanjutnya korban emosi langsung menyekik anak Lail dan melihat hal tersebut tersangka emosi langsung mencekik korban selama 5 menit sampai korban tidak bergerak, baru tersangka melepaskan cekikannya. Melihat korban dan anaknya sudah meninggal, tersangka panik. Selanjutnya tersangka memindahkan kuda korban di jok tengah dan pergi menuju toko Rukun Jaya dan kemudian membeli 2 bungkus plastik kantong sampah berukuran besar, yaitu 90 kali 120 cm. Selanjutnya tersangka pergi menuju ke perumahan Avia Blok B10. Rumah tersangka yang saat itu dalam keadaan kosong. Selanjutnya tersangka membungkus kedua jenazah korban dengan plastik. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021, tersangka menelpon salah satu cleaning service kantor BPK Provinsi NTT, dan tidak lama kemudian
Orang yang ditelepon tersebut datang, selanjutnya tersangka meminjam besi linggis atau besi gali kepada orang yang ditelepon tersebut. Kemudian tersangka langsung pergi ke rumah salah satu orang yang dia kenal yang berada di belakang SMP 5 Wali Kota dan meminta pinjam skop kepada temannya tersebut atau orang yang dia kenal tersebut dan meminta tolong kepadanya untuk membantunya menggali lubang, karena menurut keterangan dari tersangka terhadap yang bersangkutan, anjing ras milik bos daripada tersangka ini mati. Selanjutnya tersangka dengan seseorang yang dipinjami skop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sambil membawa 1-2 linggis dan skop pergi dan mencari lokasi tempat gali lubang sampai ke hutan Jalan Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Penkase Weleta Kecamatan Alak Kota Kupang. Tersangka menentukan lokasi yang akan digali sehingga saat itu tersangka dan temannya dan seseorang yang dipinjami skop tersebut langsung menggali lubang hanya sedikit dan kemudian mereka pulang. Selanjutnya tersangka kembali ke kantor BPK Provinsi NTT dan memarkir mobil Toyota Rush dengan menggunakan Honda Beat miliknya pulang ke rumah istrinya di Nainggolan. Sampai di rumah istrinya, kemudian tersangka langsung mengganti pakaian dan mandi. Setelah itu tersangka hendak tidur, namun istri tersangka mengomel dan marah kepada tersangka karena tersangka tidak pulang beberapa hari. Karena emosi, tersangka langsung keluar rumah. Setelah berapa lama tersangka menghidupkan HP-nya, kemudian pulang ke rumah Alak, sehingga tersangka langsung pulang ke rumah Alak dan tidur di rumah Alak bersama istrinya. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, tersangka dan istrinya pulang ke rumah Nainggolan dan tersangka ke kantor BPK untuk bekerja. Kembali ke rumah Alak menggunakan mobil Toyota Rush dengan jenazah kedua korban masih ada di dalam mobil. Sampai di rumah Alak, tersangka menggunakan motor dengan membawa skop dan linggis langsung pergi ke lokasi gali lubang. Kemudian tersangka menelpon salah seorang yang dia kenal untuk membantunya. Bersama dengan orang yang tersangka kenal ini dan teman satu lagi kemudian membantu tersangka menggali lubang. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 00.20 WITA, korban bergerak tersangka bergerak dari kantor BPK Provinsi NTT menggunakan mobil Rush langsung menuju penggalian lubang, dan sampai di penggalian lubang tersangka menuju posisi galian lubang dengan posisi mobil mundur. Setelah diparkirkan mobil belakang pas dengan lubang, tersangka langsung berhenti dan turun dari mobil. Selanjutnya membuka pintu belakang mobil dan menurunkan kedua mayat korban secara bergantian ke dalam lubang. Selanjutnya setelah itu dengan menggunakan skop tersangka menimbunnya. Berdasarkan keterangan tersangka bahwa dirinya selang beberapa hari kemudian masih menyimpan tas, sendal, handphone milik korban, sehingga tersangka membungkus tas dan sandal korban dengan plastik, kemudian membuangnya di bak sampah dekat pelabuhan Nun Baun Sabu. Sedangkan handphone korban tersangka merusaknya hingga hancur dan beberapa hari kemudian membuangnya di pantai di dekat jembatan selam LLBK. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WITA,
di RT 01 RW 01 Kelurahan Penkase Weleta, Kecamatan Alat, Kota Kupang, telah ditemukan dua sosok mayat, yaitu Mrs. X ya, dan Mr. X, yang pertama kali ditemukan oleh pekerja penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM, dan berdasarkan hasil pemeriksaan DNA serta barang bukti yang ditemukan, maka dapat diketahui bahwa kedua jenazah tersebut atas nama saudari Astri Evita Seprini Manape, dan satu lagi adalah anaknya atas nama Lail Macabe. Setelah dilakukan penyidikan secara mendalam, mengumpulkan alat bukti dan rekonstruksi kemarin, tentunya ini menguatkan peran saudara Randi ini sebagai tersangka. Sampai dengan saat ini, saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 25 orang saksi, dan kemudian barang bukti yang sudah diamankan adalah sebanyak 35 jenis barang bukti. Salah satunya atau beberapa barang bukti yang terakhir tambahan ditemukan adalah 1 unit handphone, kemudian 1 akun Gmail, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik tersangka, dan 1 unit sepeda motor Honda milik salah satu saksi. Berdasarkan alat bukti yang sudah diperoleh dan dikuatkan oleh hasil gelar perkara dan rekonstruksi yang dihadiri juga oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik berkeyakinan kuat bahwa terhadap tersangka diduga keras telah melanggar atau dipersangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 2 tahun. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan persesuaian dari alat bukti yang ada, maka penyidik menyimpulkan bahwa modus atau motif dari terjadinya kasus ini adalah tersangka mencoba untuk melepaskan hubungan dengan cara menghabisi nyawa korban. Ini selanjutnya, setelah dilaksanakan rekonstruksi, penyidik akan melengkapi berkas perkara dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengiriman berkas perkara. Kawan Berita Kupang, Bagini Sukitongpung Carita ini hari.